Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, still block where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold it 49, 45, scope it down, like whoa. High fucking with these hoes up. And I'm on my own. Will you be there? Will you be there? Maaf, kita lanjut ya. Sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta, melalui wahyu Al-Quran telah menempatkan posisi umatnya atau kaum muslimin sebagai umat wasatan, yakni mampu menjadi penengah dalam menyikapi persoalan terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat yang menjadi penengah atau wasatan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam disebut umatan wasatan, umat penengah yang serasi dan seimbang, karena mampu memadukan dua kutub agama terdahulu, yaitu sikap keberagamaan Yahudi yang terlalu membumi dan Nasrani yang terlalu melangit. Dalam aspek ibadah, Islam mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah dalam bentuk jumlah yang sangat terbatas. Misalnya salat fardu 5 kali dalam sehari, puasa Ramadan sebulan dalam setahun, dan haji sekali dalam seumur hidup. Selebihnya, ajaran Islam membuka peluang dan kesempatan bagi umatnya untuk melahirkan berbagai kreativitas dan karya, serta bekerja untuk mencari rezeki Allah di muka bumi. Timbangan atau moderasi antara pengalaman untuk di dunia dan di akhirat itu telah digariskan Allah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Qasas ayat 77. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat di atas memberikan tuntunan kepada umat Islam untuk mengimplementasikan moderasi dalam pesan utama, yakni 1. Menyeimbangkan antara persiapan ibadah menuju kebahagiaan akhirat dengan memperoleh nikmatan duniawi yang dilandasi pada keridhaan Allah. 2. Menyeimbangkan antara kebaikan berupa nikmat yang telah diberikan Allah berupa upaya membalas nikmat Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. 3. Menyeimbangkan antara penciptaan dan pemeliharaan Allah terhadap alam semesta. Ajaran Islam yang bersifat universal atau rahmatan lil alamin mengajarkan umatnya berpikir, berperilaku, dan berinteraksi yang didasari sikap tawazun atau seimbang dalam dimensi duniawi dan ukhrawi. Islam juga meletakkan dasar ajaran untuk mengimplementasikan sikap moderasi beragama, termasuk di dalamnya menghargai perbedaan agama, menghormati keyakinan dan cara beribadah umat yang berbeda agama, bersikap toleransi, dan berperilaku adil terhadap semua umat beragama. Meskipun demikian, sikap moderasi beragama dalam Islam tidak berarti bahwa umat Islam yang dianggap moderat dilarang berpegang teguh dan bertindak istiqomah dalam batasan-batasan, justru wajib dipertahankan sebagai pemeliharaan identitas keimanannya kepada Allah. Menuduh umat Islam yang komitmen terhadap agamanya sebagai kelompok radikal adalah kegagalan total dalam memahami makna moderasi beragama. Pengakuan segelintir umat Islam mengedepankan jargon moderasi beragama, sementara sikap pribadinya merendahkan ajaran Islam. Justru itulah sikap kemunafikan yang dibungkus atas nama moderasi. Moderasi Islam dalam berbagai dimensi. 1. Dimensi akidah. Beberapa contoh moderasi Islam dalam aspek akidah ini dapat dilihat dalam beberapa hal berikut. Ketuhanan antara ateisme dan politeisme,
Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan politeisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. B. Alam antara kenyataan dan khayalan. Islam yang memiliki watak moderat menempatkan dirinya di antara pandangan yang tidak mempercayai adanya wujud selain alam nyata dan pandangan bahwa alam ini hanyalah sebagai khayalan yang tidak memiliki hakikat wujud yang sebenarnya. C. Sifat Allah antara takdir dan tasbih. Ada sebagian paham yang tidak mengakui adanya sifat bagi Allah. Menurut paham ini, Allah tidak memiliki sifat apapun. Yang ada hanyalah zat. Di pihak lain ada paham yang menyifati Allah dengan sifat-sifat yang berupa dengan sifat hawadis atau makhluknya. D. Kenabian antara Kaltus dan Ketus. Sejarah manusia mencatat adanya dua kelompok yang memiliki paham dan perlakuan berlebih tentang kenabian. Ada kalangan yang mengkultus para nabi setinggi-tingginya sehingga menyamakan martabat ketuhanan atau memosisikan mereka sebagai anak Tuhan, dan kalangan lain yang merendahkan martabat kenabian dengan melecehkan, memfitnahkan, menyiksa dan menuduh mereka sebagai pembohong. Bagi Islam, para nabi adalah manusia biasa yang makan, minum, kawin, dan berjalan di pasar sebagaimana layaknya manusia. Yang membedakan mereka dengan manusia pada umumnya adalah mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Sumber kebenaran antara akal dan wahyu. Islam ada di antara kalangan yang mempercayai akal sebagai satu-satunya sumber dan alat untuk menemukan hakikat wujud, dan kalangan lain yang memandang bahwa wahyu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan hakikat wujud. Manusia di antara al-jabar dan al-ikhtiar. Ada sementara aliran yang mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah manusia itu sendiri yang menciptakannya dengan kekuatan yang diberikan Allah kepadanya. Sementara golongan lain mengatakan bahwa perbuatan yang timbul dari manusia adalah di luar kemampuan dan ikhtiarnya. Manusia tak ubahnya robot yang dikendalikan dan bulu ayam yang diterpa angin. Dimensi akhlak tasawuf. Pada aspek akhlak tasawuf, moderasi Islam dapat digambarkan dengan sikap tengah, yaitu A. Antara syariat dan hakikat, B. Antara khauf dan raja, C. Antara jasmaniyah dan ruhaniyah, D. Antara zahir dan batin. Dimensi syariah. A. Syariah antara ketuhanan dan kemanusiaan, B. Syariah antara idealitas dan realitas, C. Syariah antara tahlil dan tahrim, D. Syariah antara kemaslahatan individu dan korelatif, E. Syariah antara ketegaran dan kelenturan. 4. Dimensi manhaj. Watak moderasinya terlihat dalam beberapa hal, yaitu A. Kombinasi antara nas dan ittihad, B. Kombinasi antara nushus al-syariah dan maqisid al-syariah, C. Kombinasi antara teks dan konteks.